Iya, kita lanjutkan lagi cerita hatinya Elva Singers. Teteh, nih semua udah hebat sebagai penyanyi. Suaranya tidak ada yang meragukan lagi, udah oke banget. Masih suka latihan gak sih? Harus latihan gak sih? Wajib. Wajib. Jadi kita jangan menggampangkan ya. Hanya karena kita misalnya sudah terkenal, sudah punya segala, kemudian kita nggak usah kan kita udah biasa, gitu. udah dikenal, udah nggak usah latihan. Itu kita jauhkan yang namanya seperti itu ya. Jadi yang namanya latihan itu kita pasti menjelang acara sebelumnya kita latihan dimanapun. Okay. Harus. Mbak Uci kan yang saya tahu Mbak Uci adalah guru vokal nih. Nah, apakah kemudian Mbak Uci juga bilang oke, yang bikin harmoni saya nih, gimana sih gitu cara pembagian tugasnya? Kalau yang langsung ngetek saya yang ini enggak. Jadi kita semua karena sudah ikut Elva Singers sudah lama, jadi bagian masing-masing suaranya masing-masing tuh udah terbentuk. Lita misalnya alto, aku sopran, Kang Yana tenor gitu, bariton. Jadi bariton tenor beneran. Oh iya. Jangan minor, kalau minor. Minor itu. Jadi kalaupun kita dapat lagu baru, automatically range vokal kita di mana kita udah keluar di situ gitu. Jadi nggak akan ketukar kecuali kalau misalnya memang ada yang emang harus tukeran, gitu, special case, baru Kang Yana bilang ini ya gitu. Jadi kita emang saling menyamankan vokal sesuai dengan kemampuan gitu. masing-masing. Berarti masing-masing berarti punya pikiran, oke ini tugas saya dengan range vokal saya berarti ini kayak begini, baru kemudian diharmonikan gitu. Biasanya keluar dengan sendirinya sih. Otomatis. Yang kami temukan adalah ternyata bahwa kepemimpinan itu tidak harus satu orang memimpin yang lain. Ternyata kepemimpinan itu bisa dilakukan sama-sama tergantung kapabilitas masing-masing. Misalnya nih misalnya kita butuh pemimpin kan tetap kan, tapi kita nggak ketemu pemimpin baru, pengganti Elva itu nggak ada dan nggak mungkin ada gitu. Akhirnya kita bagi-bagi tugas, misalnya dalam bekerja nih, Lita tugasnya di apa? Dia lebih canggih di IT. Gitu-gitu Iya katanya ini paling ini ya. Pokoknya kalau lagi di mana-mana itu pasti gadget banget gitu ya. Hacker itu juga. Belum sampai situ. Pantesan password aku ganti. Soalnya terus kalau Mbak Uci katanya suka latihan bawa cemilan terus ya, bawa bekal gitu ya. Tapi yang bawa cemilan sana kok yang gemuk sana. Tahu aja Ustaz, bentar kurus. Terus jadi saya Uci lebih di urusan kemasyarakatan, sebarin isu gitu apa gitu, dia bisa public relation lah gitu ya. Sosial Ayana Agus misalnya dia lebih ke urusan kontrak atau apa gitu. Jadi bagi-bagi tugas manajemen Bargaining, lobby marketing. Kita bukannya public speaker. Tapi itulah yang namanya persahabatan harus begitu, karena kita harus bercermin, karena mohon maaf teman-teman, band-band baru kan sekarang bermunculan tapi juga mudah pecah kan. Artinya memang satu yang tidak boleh ada adalah merasa paling penting. Karena semuanya penting. Mohon maaf, tembok ini menjadi indah dalam gedung ini karena semuanya tidak merasa paling penting. Paling penting semen harus kelihatan. Paling penting besi harus kelihatan. Yang paling penting adalah cat harus kelihatan, bata harus kelihatan. Kalau semuanya harus nonjol, semuanya harus kelihatan, ini bukan jadi gedung, ini jadi toko bangunan. Semuanya kelihatan. Jadi biarkan yang vokal ya vokal, jangan semuanya vokal bagian di luar. Mungkin juga ada bagian, mungkin kalau pengen lengkap ya ada bagian doa gitu. Itu yang suka ngedoa pasannya siapa sih? Ayana apa Agus? Ayana. Ayana katanya bagian doa. Pak Ustadz ini kalau di kita. Itu membawa, jangan salah, kelihatannya itu nggak kelihatan tapi mempunyai kekuatan dorong yang luar biasa. Artinya spirit itu muncul, jangan-jangan tadi mau salah jadi nggak salah karena kekuatan doa dari Tuhan. Itu namanya ada sinergis. Yang kedua itu jangan sampai tasabum jami'ah wa qulubum sata. Kelihatannya ini bareng tetapi hatinya pecah. Betul, ada juga ya. Banyak juga ya gitu. Itu berarti kebencian dan dendam yang terpendam gitu ya. Api dalam sekam. Racun yang paling yang Orang lama nih Bang. Api dalam sekam. SD banget ya. Gimana? Racun yang paling berbahaya dalam kerjasama dalam grup ini adalah persaingan. Persaingan antar kami dan persaingan dengan orang di luar sana, dengan grup lain. Itu yang paling berbahaya.
persaingan itu kan nanti ekspektasinya apa, terus ejawantahnya jadi seperti apa, itu banyak jadi salah dan itu bisa membunuh kami sendiri. Biasanya persaingan yang terjadi ini biasanya apa sih, Dan pasti dong, namanya manusia ya, kadang-kadang suka muncul tapi kemudian terkontrol lagi gitu ya. Sekarang mah udah nggak saingan. Juga sudah karolot ya, kalau kata orang sudah karolot. Kalau saya mau uji sekarang saingan kurus. Kok ini nggak diajak? Kata Agus gimana nih? Pernah nggak sih muncul, karena termasuk Agus yang paling lama sebelum Elva Singers ada? Dulu terus terang aja pada awalnya kan yang membawa Yana ke Elva Singers kan saya ya. Iya. Cium tangan. Cium tangan. Gitu emang. Harus tahu. Bangsa puhna ya tanya gitu. Abang kan selalu almarhum Ya. selalu bilang sama saya, Gus, kira-kira siapa? Nah gitu, kandidat pada waktu Dibentuk. siapa namanya Verina Ya. sudah tidak aktif lagi pun Ya. juga sama. Ada beberapa kandidat akhirnya terpilih Rita Effendi, Ya. seperti begitu. Jadi lebih kepada jadi abang selalu apa yang tadi yang Yana bilang, jangan pernah ada persaingan di antara kita karena yang sudah ada di mata abang itu udah sama. Abang sudah tahu bahwa porsinya Agus seperti ini, Lita, Yana seperti Jadi ini. masing-masing punya kekuatan gitu betul. ya. Jadi abang udah tahu ada satu lagu baru. Siapa yang pas di solonya ini misalnya. Ya, jadi yang kalau lainnya. kalau nggak Betul. nanti iri-irian kok Kang Dia Yana terus itu gitu. soalnya Gitu. gitu. Tapi Jadi mungkin abang itu- paling tahu Kalau mana yang itu paling mungkin pas. terjadi dulu ya awal-awal. Kalau saya pribadi Iya, sih dulu. sekarang kalau misalnya Kang Yana bisa naik itu akan menguntungkan Elva Singers juga. Kalau Uci misalnya bisa nanti solo karir itu akan menguntungkan Elva Singers. Jadi kita berpikirnya lebih ke karena jadi siapapun yang misalnya nanti akan tampil sendiri, Kang Yana dulu kan solo karirnya ini banget. Justru itu akan menambah plus untuk Elva Singers gitu. Jadi kita Jadi merasa bukan jadi negatif siapapun ya. siapapun yang terkenal atau siapapun yang menonjol itu adalah keuntungan untuk Elva Singers juga. Tapi nggak ada jelas-jelasnya ya kayak. Nggak ada. Nggak ada sama Bahkan sekali. kita mendorong. Ingat nggak waktu Uci tawarin? Oke, ceritanya nanti ya. Setelah satu ini tetap sama Agus. Nanti kan siap cerita. Berkesan di hati.